Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru dari Jason Statham yang pastinya tidak akan pernah gagal. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja gas dan ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Adam Clay yang saat itu sedang berada di peternakannya. Sehari-hari Adam selalu menghabiskan waktunya di peternakan ini karena usaha Adam sekarang adalah beternak lebah. Terungkap fakta kalau Adam ini dulunya adalah mantan agen rahasia Amerika yang tak pernah gagal dalam menjalankan misi. Bahkan saking hebatnya agen rahasia Adam itu sampai diberi julukan dengan nama Beekeeper. Namun Adam memilih untuk pensiun dini dikarenakan ia ingin hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Bagi kalian yang belum tahu, Beekeeper itu adalah agen rahasia pemerintah yang bertugas membereskan kasus-kasus di luar penegak hukum. Adam ini merupakan salah satu agen paling hebat ketika dirinya masih menjadi agen Beekeeper. Adegan berpindah ke seorang ibu-ibu yang sedang memasak di dapurnya. Ternyata ibu ini bernama Nyonya Parker dan merupakan pemilik tanah peternakan yang selama ini Adam tempati. Kembali ke Adam yang sekarang baru saja menangkap tawon hama yang selalu mengganggu lebah-lebah ternaknya. Di sini Adam berpapasan dengan Nyonya Parker hingga mereka pun mengobrol. Adam sangat berterima kasih kepada Nyonya Parker karena selama ini Nyonya Parker telah mengizinkan Adam memakai tanahnya untuk dijadikan peternakan lebah. Bahkan Adam telah menganggap Nyonya Parker seperti ibunya sendiri, dikarenakan Nyonya Parker sangat baik terhadap Adam. Diberitahu jika Nyonya Parker sendiri adalah ketua donasi badan amal untuk anak-anak kurang mampu. Nyonya Parker selalu mengumpulkan investor yang akan berdonasi, lalu uangnya ia berikan kepada semua panti asuhan yang ada di kota ini. Beberapa jam kemudian terlihat Nyonya Parker yang akan membuka data tentang donasi di laptopnya. Namun di sini laptop Nyonya Parker tidak bisa dibuka dan muncul peringatan agar Nyonya Parker segera menghubungi nomor yang ada di notif itu. Nyonya Parker yang sadar jika laptopnya telah terkena virus, ia pun segera menghubungi nomor tersebut dan terhubung dengan perusahaan antivirus. Dalam panggilannya, Nyonya Parker menanyakan kenapa laptopnya bisa terkena virus sampai beberapa data tidak bisa dibuka. Si manajer perusahaan antivirus yang bernama Gary meminta maaf karena sepertinya sekarang sedang ada kesalahan sistem. Sebagai manajer perusahaan yang baik, Gary berjanji akan mengganti rugi dengan uang, asalkan Nyonya Parker tidak memberitahu tentang masalah ini ke publik. Gary meminta nomor rekening Nyonya Parker karena saat ini juga ia akan mentransfer uang ganti ruginya. Nyonya Parker yang tidak tahu apa-apa, ia pun memberi nomor rekening dan seketika uang transferan masuk sebesar $50.000. Tak berselang lama, Gary kembali menghubungi Nyonya Parker lalu mengatakan jika seharusnya ia mentransfer uang ganti rugi sebesar $500 saja, dan ini malah $50.000. Gary memohon agar Nyonya Parker mentransferkan ulang kelebihan uang tersebut sekarang juga dikarenakan itu uang perusahaan. Tanpa banyak bicara, Nyonya Parker langsung mengakses tabungannya ke dalam laptop tersebut, yaitu untuk mentransfer uang kelebihan dari Gary. Namun ketika Nyonya Parker memasukkan sandi rekeningnya, seketika semua uang di dalam rekening Nyonya Parker lenyap yang berjumlah $2 juta. Melihat hal tersebut, Nyonya Parker langsung depresi karena semua uang itu bukan uang dirinya, melainkan uang badan amal untuk anak yatim piatu. Di sisi lain memperlihatkan Gary yang langsung merayakan keberhasilannya karena ternyata Gary ini adalah seorang penipu online yang berkedok perusahaan antivirus. Sudah banyak sekali korban Gary dan ia selalu mengincar wanita tua yang mempunyai banyak uang seperti Nyonya Parker. Adegan berpindah kepada Adam yang saat ini sedang mengolah lebahnya menjadi madu murni. Setelah pekerjaannya selesai, Adam mendatangi rumah Nyonya Parker untuk memberikan satu botol madunya. Namun sesampainya di sana, Adam dibuat terkejut tatkala melihat Nyonya Parker yang sudah koat. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada putri Nyonya Parker yang bernama Verona datang dan langsung menodong Adam. Diberitahu jika Verona ini merupakan anggota FBI sehingga ia langsung menangkap Adam karena telah dianggap menghabisi ibunya. Beberapa menit kemudian terlihat para polisi dan agen FBI yang sedang mengolah TKP di rumah Nyonya Parker. Adam juga langsung dijadikan tersangka karena saat kejadian hanya Adam saja di rumah Nyonya Parker. Tak lama Verona langsung mengecek laptop sang ibu dan ia seketika menyadari jika ibunya baru saja ditipu jutaan dolar. Akhirnya Verona menyadari jika ibunya tewas bukan karena Adam, melainkan depresi akibat semua uang tabungannya yang lenyap. Keesokan harinya Adam pun dinyatakan tidak bersalah atas kematian Nyonya Parker, hingga Adam dibebaskan dan kembali ke gudang ternaknya. Tak lama Adam didatangi oleh Verona dan Verona langsung meminta maaf karena kemarin sempat menuduh Adam. Verona juga menceritakan penyebab ibunya tewas karena sang ibu depresi akibat telah ditipu oleh perusahaan yang berkedok antivirus. Sudah lama perusahaan itu menjadi buronan FBI, namun mereka belum bisa bertindak sebab direktur utama FBI tidak memberikan izin. Mendengar hal tersebut, Adam hanya terdiam sambil berkata jika dirinya ikut berduka atas kematian Nyonya Parker. Setelah Verona pergi, Adam langsung menghubungi mantan rekannya dulu di agen Beekeeper. Adam meminta tolong kepada orang itu agar melacak alamat perusahaan antivirus yang ada di kota ini. Ternyata secara diam-diam Adam akan membantai semua orang yang telah menyebabkan Nyonya Parker tewas sampai ke akar-akarnya. Adam melakukan hal ini sebab dirinya telah menganggap Nyonya Parker sebagai ibunya sendiri.
Tanpa butuh waktu lama, rekan Adam berhasil mendapatkan alamat perusahaan tersebut. Dengan cepat Adam mendatangi perusahaan itu sambil membawa 2 dirijen bensin. Sesampainya di sana, Adam dihadang oleh 2 penjaga. Dengan terang-terangan Adam mengatakan jika ia akan membakar gedung tersebut hingga inilah yang terjadi. Hanya butuh 3 detik Adam berhasil melumpuhkan 2 pengawal itu. Kemudian dengan santai Adam masuk ke dalam lalu memperingati semua karyawan agar segera keluar karena ia akan membakar gedung tersebut. Namun semua orang di sana malah menertawakan Adam, sehingga Adam langsung menghajar satu karyawan. Setelah itu Adam meminta kepada semua karyawan agar mereka semua berjanji tidak akan pernah menipu orang lagi. Adam lanjut menyiramkan 2 dirijen bensinnya dan ia memerintah semua karyawan untuk pergi jika tidak ingin mati di sini. Tak lama datanglah Gary si manajer dan beberapa bodyguardnya. Di sini Gary menanyakan siapakah Adam dan apa maksud dari semua ini. Adam menjawab jika ia hanyalah peternak lebah yang ingin melenyapkan para penipu di kota ini. Mendengar hal tersebut, Gary langsung memerintah pada bodyguardnya agar menghajar Adam. Namun tentunya malah mereka yang balik diratakan oleh Adam. Setelah itu Adam memasang bom di kedua dirijennya dan meminta Gary pergi jika tidak ingin hancur lebur. Adam sengaja tidak menghabisi Gary dikarenakan ia masih membutuhkan informasi untuk meratakan petinggi-petinggi perusahaan penipuan ini. Kemudian Adam keluar dari gedung dan inilah yang terjadi. Adegan berpindah ke seorang pria songong yang sedang asik main skateboard di dalam kantor. Ternyata pria songong ini bernama Asli yang merupakan bos besar dari perusahaan penipuan yang berkedok antivirus. Di sini Asli dihubungi oleh Gary si manajer dan mengabarkan jika perusahaannya ada yang membakar. Mendengar hal tersebut jelas Asli marah lalu menanyakan siapakah yang melakukannya. Gary menjawab jika pria itu hanya mengaku sebagai seorang peternak lebah namun dari keahliannya ia sangat terlatih dan seperti bukan orang sembarangan. Dengan sangat marah Asli langsung menugaskan Gary untuk mencari peternak lebah itu dan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Keesokan harinya memperlihatkan Adam yang sedang mengurus lebah-lebahnya. Namun setelah Adam pergi tiba-tiba Gary dan beberapa pembunuh bayarannya datang dan langsung merusak sarang lebah Adam. Kemudian Gary mengikuti Adam karena sekarang ia berniat akan menghabisi Adam. Ternyata Adam sendiri telah menyadari itu semua dan ia langsung menggiring Gary CS ke dalam gudang ternak lebahnya. Sesampainya di sana Adam langsung membrutal dan dengan mudahnya ia berhasil menghabisi para pembunuh bayaran anak buah Gary. Setelah itu dengan sengaja Adam tidak menghabisi Gary melainkan hanya menyiksanya saja dengan sangat kejam. Setelah puas menyiksa Adam pun pergi meninggalkan gudang ternaknya. Adegan berpindah ke Verona si FBI. Di sini ia baru mendapat informasi jika gudang ibunya yang dipakai ternak lebah oleh Adam kini telah terbakar. Mendengar itu semua dengan sigap Verona langsung pergi mendatangi gudang tersebut. Sesampainya di sana Verona menemukan beberapa jasad yang sudah hangus. Dan ia juga tak sengaja menemukan ID card milik Gary si manajer perusahaan antivirus. Verona berasumsi jika yang telah membakar gudang ibunya itu adalah Gary beserta antek-anteknya. Sedangkan di gudang ini hanya ada Adam seorang sehingga semua kejadian ini pasti ada kaitannya dengan Adam. Di sisi lain memperlihatkan Gary yang berhasil kabur dari gudang ternak Adam. Setelah dirasa kondisi aman, Gary menghubungi Asli bos besarnya lalu mengatakan jika semua pembunuh bayarannya telah berhasil dihabisi oleh Adam. Adam terlalu kuat dan sepertinya mereka bukan tandingan Adam. Gary juga harus kehilangan beberapa jari tangannya akibat tadi disiksa oleh Adam. Mendengar itu semua sontak Asli menjadi murka lalu meminta Gary agar mencari tahu siapa Adam sebenarnya. Namun belum sempat menjawab tiba-tiba Adam datang dan langsung menghajar Gary. Rupanya sedari tadi Adam telah mengikuti Gary. Di sini Adam mengikat tubuh Gary lalu ia sambungkan ke mobilnya dan kemudian semua kejadian itu didengar oleh Asli dari panggilannya yang masih tersambung dengan ponsel Gary. Kemudian Adam mengambil ponsel Gary lalu berkata kepada Asli jika selanjutnya adalah gilirannya. Di sisi lain memperlihatkan Verona yang sedang berada di kantor FBI. Di sini ia sempat mencari data tentang siapakah Adam sebenarnya. Namun sayang Verona tidak menemukan data tersebut. Tak lama Verona mendapat kabar dari rekannya jika baru saja tim FBI menemukan jasad Gary dengan kondisi terikat dengan mobil Adam. Mendengar hal tersebut Verona semakin yakin jika semua ini pasti ada kaitannya dengan Adam. Adegan berpindah kepada Direktur Utama FBI yang baru mendapat informasi jika beberapa hari ini telah ada kekacauan di kotanya. Terlihat di samping si direktur ada Asli si bos besar perusahaan penipuan, yang ternyata adalah anak kandung si direktur. Di sini Asli menceritakan jika yang membakar perusahaannya adalah seorang peternak lebah bernama Adam Clay. Bahkan Adam juga kini telah mengancam akan menghabisi Asli. Mendengar hal tersebut si ayah meminta Asli agar tetap tenang karena ia akan selalu membantunya. Pantas saja selama ini para FBI tidak berani menyentuh perusahaan Asli, dikarenakan ayah Asli Direktur Utama FBI. Selain itu Asli juga mempunyai backingan paling kuat karena ternyata ibunya adalah presiden terpilih di Amerika. Sontak hal tersebut membuat dirinya jadi kebal hukum dan bebas melakukan apa saja yang ia mau. Beberapa jam kemudian ayah Asli langsung menghubungi ibu Asli atau sang presiden. Di sini si ayah mengatakan jika Asli sedang diburu oleh seorang peternak lebah yang bernama Adam Clay. Adam tidak bisa dibiarkan karena kemampuannya melebihi dari orang biasa.
Mendengar itu semua, sang ibu meminta kepada ayah asli agar memberikan perlindungan terbaik untuk putra mereka. Setelah itu, ayah asli langsung menghubungi ketua agen Beekeeper untuk menanyakan apakah mereka mengenali sosok Adam Clay. Orang itu menjawab jika Adam Clay adalah mantan agen terbaiknya yang sekarang sudah pensiun dini. Pada akhirnya, ayah asli meminta agen Beekeeper agar mengerahkan semua anggotanya untuk menghabisi Adam, dan ini semua adalah perintah langsung dari sang presiden atau istrinya. Pada akhirnya, sang ketua Beekeeper mengerahkan semua anggotanya agar memburu Adam. Adegan berpindah kepada Adam yang sedang mengisi bensin. Tiba-tiba ia diserang oleh satu agen Beekeeper dan inilah aksinya. Setelah pertarungan cukup lama, pada akhirnya Adam berhasil menghabisi orang tersebut dengan cara ini. Beberapa jam kemudian memperlihatkan ayah asli atau direktur utama FBI yang kembali menghubungi ketua Beekeeper. Di sini ayah asli mengatakan jika Adam masih hidup sehingga ia meminta agar ketua Beekeeper mengirim lagi anak buah terbaiknya. Namun sang ketua menjawab jika semua anak buahnya tidak ada lagi yang mau berurusan dengan Adam, karena mereka sadar kalau Adam bukan tandingan mereka. Mendengar hal tersebut, ayah asli langsung mendatangi pasukan tentara bayaran dan memerintah mereka agar menghabisi Adam. Ayah asli juga menjelaskan jika Adam adalah mantan anggota Beekeeper sehingga mereka harus berhati-hati. Setelah semuanya mengerti, para tentara bayaran itu pun pergi untuk memburu Adam. Adegan kembali ke Adam yang kini mendatangi markas satu anggota Beekeeper yang kemarin menyerangnya. Ketika di dalam, Adam langsung membajak komputer untuk mencari tahu di mana lokasi asli dan ayahnya sekarang. Tak butuh waktu lama, Adam pun berhasil melacak lokasi itu sehingga sekarang Adamlah yang akan mendatangi mereka. Di sisi lain, kita akan dibawa ke gedung perusahaan trading yang juga dimiliki oleh asli. Rupanya trading itu hanya kedok saja karena bisnis mereka yang sebenarnya adalah menipu online. Terlihat di luar gedung yang dijaga ketat oleh pasukan tentara bayaran suruhan ayah asli dan juga beberapa anggota FBI. Tak lama datanglah Adam yang dengan santainya akan memasuki gedung tersebut untuk mencari asli. Rupanya menurut komputer yang ia bajak sebelumnya, lokasi asli dan ayahnya sedang berada di gedung itu. Hingga Adam langsung membrutal menghabisi satu persatu dari mereka. Setelah berhasil menghabisi penjaga di bawah, Adam langsung naik ke atas untuk mencari asli. Namun rupanya di atas masih banyak sekali tentara bayaran hingga terjadi lagi pertempuran. Pertempuran itu berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Adam berhasil meratakan mereka semua. Kemudian Adam mendatangi manajer di perusahaan itu lalu menanyakan di manakah asli bos mereka. Awalnya si manajer tidak mau membuka mulut, namun setelah disiksa cukup brutal, akhirnya ia mau mengatakan jika asli dan ayahnya sedang berada di rumah ibunya yang merupakan presiden terpilih. Di waktu yang sama, tiba-tiba Verona si FBI datang bersama timnya sambil menodong Adam. Untungnya Adam berhasil melarikan diri sebelum ia ditangkap. Di sisi lain memperlihatkan asli dan ayahnya yang sedang berada di rumah ibu asli atau sang presiden. Di sini sang ayah baru saja mendapat kabar jika semua tentara bayarannya telah dihabisi oleh Adam. Sang ayah pun meminta agar asli tidak keluar dari rumah ini karena dirinya akan mengerahkan semua anak buahnya yang tersisa untuk menjaga asli. Adegan berpindah kepada Verona yang sedang melakukan rapat bersama rekan FBI-nya. Di sini Verona mengetahui jika Adamlah yang telah melakukan kekacauan beberapa hari ini. Verona juga mengetahui jika perusahaan penipu itu adalah milik asli yang merupakan anak dari presiden dan juga direktur utama FBI. Verona sendiri sebenarnya berpihak kepada Adam, karena secara tidak langsung Adam telah membantu FBI dalam menangkap buronannya, beserta membalas dendam kepada orang-orang yang telah menyebabkan ibunya tewas. Namun Verona juga takut jika kebrutalan Adam tidak bisa terbendung, sehingga nantinya sang presiden juga akan menjadi korban. Di sisi lain memperlihatkan ayah asli yang telah menyewa pembunuh bayaran dari Rusia untuk melindungi asli anaknya. Pembunuh bayaran ini terkenal sangat hebat, karena belum ada satu orang pun yang mampu mengalahkannya. Berpindah kepada Adam yang kini berusaha memasuki rumah sang presiden lewat jalur gorong-gorong. Kemudian Adam nangkel di bawah mobil penjaga lalu menyamar menjadi FBI agar ia bisa masuk dengan santai. Setelah itu Adam memasang beberapa bom di luar rumah sang presiden lalu ia pun berganti pakaian. Di dalam ruangannya terlihat sang presiden yang sedang memarahi asli karena ia baru mengetahui jika selama ini anaknya telah menipu ribuan orang. Sang presiden sangat malu karena kalau negara lain tahu maka reputasinya sebagai presiden akan hancur. Asli menjawab jika perusahaan ini sudah ia lakukan sedari dulu. Bahkan biaya kampanye ibunya menjadi presiden juga memakai uang tersebut. Di waktu yang sama rupanya Adam sudah berhasil masuk ke dalam rumah presiden untuk mencari asli. Ternyata di sana juga sudah ada Verona beserta yang lain dan tak sengaja ia melihat Adam. Khawatir jika Adam akan menyerang sang presiden, Verona langsung mengerahkan tim FBI agar menangkap Adam. Pada akhirnya Adam berhasil terpojokan. Kemudian ayah asli meminta pasukannya agar segera menghabisi Adam saja. Namun tiba-tiba ada meledakan bom yang sebelumnya ia pasang hingga terjadi ledakan.
Pada akhirnya Adam berhasil menghabisi semua orang yang berada di luar, lalu ia kembali masuk ke dalam rumah sang presiden. Di dalam rumah Adam harus berhadapan lagi dengan para penjaga yang ada di dalam, hingga inilah aksinya. Hingga kemudian Adam harus berhadapan dengan satu pembunuh bayaran Rusia yang terkenal sangat hebat, hingga terjadilah pertarungan. Pertarungan mereka berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Adam berhasil menghabisi orang tersebut. Setelah itu Adam berniat akan memasuki ruangan sang presiden untuk mencari Asli. Namun di depan pintu ia dihadang oleh ayah Asli. Di sini ayah Asli mengajak Adam agar berdamai saja dan ia akan memberi uang berapapun yang Adam minta. Tentunya Adam menolak dan meremas tangan ayah Asli hingga membuatnya kesakitan. Di waktu yang sama terlihat sang presiden akan mengumumkan kepada publik jika anaknya lah yang telah menipu banyak orang. Semua ini sang presiden lakukan agar nama baiknya tidak tercoreng dan sang presiden akan menghukum Asli dengan hukum yang berlaku. Namun Asli malah tidak terima dan menembak ajudan sang presiden. Tak lama Adam masuk lalu menodongkan pistolnya ke arah Asli. Asli yang merasa terpojok, ia pun langsung menyandra ibunya sendiri atau sang presiden dan meminta Adam agar segera mundur. Di waktu yang sama datanglah Verona yang langsung meminta Adam agar mundur. Di sini Adam berkata jika Verona bekerja untuk siapa, hukum yang bobrok atau keadilan. Kemudian Adam melihat ke arah jendela yang langsung terhubung dengan pantai, sehingga inilah yang dilakukan Adam. Setelah Asli koat, Adam langsung melarikan diri melalui jendela yang ia lihat tadi. Verona sendiri mencoba mengejar Adam dan sempat menodongnya. Namun di sini Verona membiarkan Adam pergi karena ia tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Verona sadar jika Adam hanyalah sedang menupas kejahatan yang kebal hukum, apalagi salah satu korbannya adalah ibu Verona sendiri. Setelah itu Adam berganti pakaian dengan pakaian menyelam karena sekarang ia akan kabur menggunakan jalur laut. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya.